saya Kulik Widianto selaku Ketua Pengelola Taman Tebing Breksi. Jadi kalau Tebing Breksi yang sekarang sudah jadi destinasi itu dahulu hanyalah tempat tambang rakyat yang itu pengerjaannya hanya manual itu tidak ada pakai mesin berat, jadi hanya sesuai dengan desa kita di Tebing Breksi masuk di desa Sambirjo itu adalah tempat yang sangat tandus, air saja sangat sulit. Nah itu makanya warga minta izin waktu itu sudah sangat lama, tahun 80-an, kepada pemerintah desa untuk menjadikan Breksi itu dicari batunya. Awalnya ya hanya untuk batu pondasi, terus berkembang menjadi batu dinding, bahan patung, bahan relief dan lain sebagainya. Jadi itu sedikit bisa untuk mata pencaharian warga yang area Breksi ini. Tempat yang sangat tandus, kurang air. Jadi awalnya juga kita merasa keberatan, kita sebagai warga terutama masyarakat penambang yang bahwa dulu itu adalah sudah menjadi tempat pencaharian kami, terutama yang menambang kru armada angkutan beserta buruh bongkar muatnya. Nah terus kemudian kok mau dihentikan, mau dijadikan tempat wisata. Nah ini yang sangat kita tolak waktu itu. Akan tetapi setelah itu ternyata juga dari pemerintah sendiri itu kan ada pengalihan pekerjaan. Jadi sekarang Breksi yang sudah jadi destinasi itu kan banyak sekali pengalihan pekerjaan yang itu berpotensi untuk membuka lapangan kerja baru. Selain pengelola sendiri ada warung, ada wahana foto, ada guiding. Nah, guiding yang pekerjaan paling mudah secara modal. Karena modalnya kan hanya suara, sedikit belajar. Kebanyakan juga hanya menceritakan tentang ya wilayah kami, Breksi Batuan itu sendiri. Awal-awalnya karena kami di birokrasi kan juga awam. Setahu kami kan dari Dinas Pariwisata. Tetapi setelah belum sampai setahun berjalan, tetapi dari Dinas Pariwisata itu kan juga ada sosok di balik itu. Nah itu kalau dulu kami tahunya ya Dinas Aset dan Pendapatan Daerah atau apa gitu. Nah sosok yang ini yang punya kebijakan tentang ini semua itu kami mengenal beliau dengan nama Pak BW. Nah ini Pak BW. Awal-awalnya memang saya akui, saya jujur kalau saya itu disuruh, Mas mari ke tempat ini, pejabat ini. Saya itu kalau bertemu pejabat itu malas. Jadi tahunya juga paling via telepon atau ada teman-teman yang bercerita. Takut jadi nanti Jawa niki unggah-ungguhnya bagaimana kalau ketemu pejabat, harus pakaiannya harus bagaimana. Nah, tapi ternyata beliau orangnya juga santai lah, enak diajak ngopi, juga rokokan biasa. Jadi kayak itu tidak ada jarak antara rakyat dengan pejabat gitu. Nah itu sejauh saya yang punya kebijakan dari pemerintah untuk pariwisata ini kan hal baru, waktu itu hal baru. Pariwisata yang berbasis masyarakat. Biasanya dana dari pemerintah yang turun ke masyarakat itu kan hanya untuk palut, untuk jalan, mungkin ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum. Tapi ini pemerintah berani menggelontorkan dana untuk masyarakat untuk mengelola suatu destinasi. Nah ini juga merupakan tantangan tersendiri bagi kami. Yaitu tadi biasanya kan untuk jalan, talut, selokan dan lain-lain. Sarana prasarana. Gapura, nah ini. Padahal kan kebutuhan pokok kita sebenarnya bukan itu. Kita kan butuh hal yang itu kita bisa berdaya sendiri, yang bisa berkembang sendiri. Jadi ibarat pengen makan ikan nggak langsung dikasih ikan, tapi dikasih pancing seperti itu. Nah saya ceritakan dulu awalnya saya sangat menolak. Saya yang menjadi provokator menolak penghentian pertambangan. Nah akan tetapi setelah itu kan
di desa kami ada pembentukan yang namanya organisasi Pok Darwis. Kebetulan saya juga terpilih menjadi ketua Pok Darwis waktu itu. Dalam pemikiran saya sendiri pun juga masih jauh tentang apa itu pariwisata. Pariwisata kan identik dengan tempat yang sejuk, ada airnya. Lah ini udah tempatnya panas, air sulit. Apa nanti pengunjung kalau misalnya ke belakang apa suruh tayamum kan nggak mungkin kan seperti itu. Jadi dari situ sering diundang pelatihan, juga seminar, juga sering bincang-bincang dengan pejabat-pejabat dari Dinas Pariwisata Provinsi terutama. Nah itu satu hal yang sampai sekarang masih saya ingat, itu adalah material tambang suatu saat akan habis. Nah ini yang masih saya ingat sampai sekarang, dan itu menyadarkan saya pribadi, dan kemudian mengajak kepada rekan-rekan penambang yang lain. Ambil contoh langsung di Breksi aja. Kalau 4 tahun yang lalu itu tidak dihentikan, maka sudah tidak ada lagi cerita tentang Breksi. Tebing yang hanya sekitar luasan sekarang yang tinggal 1.500 meter persegi, dalam kurun 4 tahun itu pasti sudah habis. Jadi tinggal sisa-sisa batuan saja. Nah itu yang kemudian saya yang awalnya jadi provokator menolak, terus mengajak kepada rekan-rekan penambang untuk gimana ya, menawarkan mimpi. Karena saya sendiri menjanjikan bahwa mengatakan pariwisata itu akan membuka peluang pekerjaan yang luar biasa asal kita inovatif, asal kita kreatif. Tapi saya sendiri nggak yakin. Nah untungnya itu berhasil, dan pelan-pelan penambang juga ikut terjun di dunia pariwisata, baik itu jadi pengelola, baik itu membuka food court atau lapak-lapak kuliner, ada yang usaha di bidang jeep wisata, ada yang jadi pemandu, foto booth, dan masih banyak lagi potensi yang bisa dikembangkan di situ. Kalau bagi saya sangat cocok. Jadi kebanyakan pemimpin itu kan sebatas menyerap aspirasi, dan mungkin non sewu hanya jadikan catatan atau apa gitu. Tapi kalau beliau bukan hanya menyerap aspirasi, tapi memang betul-betul kehendak dari masyarakat itu gimana. Selain itu juga mengarahkan, bahkan membimbing, dan sampai mendampingi sampai sekarang masih mendampingi. Jadi misalnya kita kan harus di dalam dunia pariwisata ada yang namanya storytelling, ada yang namanya pelayanan prima. Nah itu dari masyarakat ada yang kurang, beliau selalu mengarahkan, memberi masukan. Karena beliau memiliki pandangan yang sangat luas, saya akui, memiliki pandangan yang sangat luas, dan itu betul-betul mengetahui kehendak masyarakat itu seperti apa. Proses perkembangan yang sekarang kan trennya di era milenial itu harus seperti apa. Nah itu yang saya tangkap dari sosok beliau. Belum lagi kalau kita ada kesempatan berbincang-bincang, itu beliau juga sangat ramah, sangat merakyat. Jadi tidak ada jarak antara rakyat dengan pejabat, yang biasanya kan kalau pejabat kan meriayi ya, ini tidak bisa seperti teman lah, seperti itu. Nah jadi kalau saran saya ya, mari kita pilih pemimpin yang seperti ini. Sebetulnya saya sampaikan, saya Sleman loh. Kemarin juga saya sampaikan, Pak, kalau di Sleman saja gimana kan gitu. Jadi entah rekomendasinya, entah pilihan beliau, kebijakan beliau pilih Gunung Kidul, ya kita yang selaku di masyarakat dari Kabupaten Sleman tetap, terutama saya dan rekan-rekan, tetap mendukung. Dan kalau dari rekan-rekan dari Gunung Kidul pengen sekedar tahu contoh pengembangan yang di Sleman yang bisa dibilang sekarang sudah maju, sudah jadi, ya Breksi. Breksi nanti sudah melingkupi bukan hanya Breksi, kan sekitar Breksi ada desa Sambirjo. Nah, desa Sambirjo kan Breksi di dalam desa Sambirjo. Ambil contoh desa Sambirjo itu kan dulu yang desa termiskin sekabupaten, sekarang ya juga sudah mulai beranjak ke desa mandiri. Desa yang per tahun PAD-nya tidak ada 10 juta, dengan punya destinasi Breksi, adanya destinasi Breksi ini sudah 2019 kemarin mencatatkan PAD yang sebesar 1,3 M.
dalam 1 tahun. Yang pertama Mas, di masa-masa pergerakan memperkenalkan diri kepada masyarakat, ini kan beliau yang pertama itu harus jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan, sesibuk apapun, sebanyak apapun dalam pergerakan tetap jaga kesehatan. Yang selanjutnya saya juga berharap kepada beliau tetap bukan hanya menyerap aspirasi masyarakat, tetapi selalu mendampingi, mengayomi. Nah, seperti itu. Ambil contoh misalnya pengelolaan yang berbasis masyarakat dalam bidang apapun, hal apapun, kegiatan apapun, itu kan tidak ada yang pengurusan legalitas itu ada dulu baru kegiatan berjalan. Pasti kegiatan berjalan baru tentang legalitas itu diurus. Nah, hal-hal ini yang kadang bersinggungan dengan aparat-aparat penegak hukum tentang legalitas. Nah, ini saya berharap untuk Pak Bambang Wisnu juga mempunyai kebijakan yang lebih lah untuk hal-hal yang sifatnya di bidang badan hukum, payung hukum. Nah, seperti itu saja. Kalau yang hal-hal yang lain, saya yakin Pak BW sudah lebih menguasai. Kalau dari saya kan hanya otodidak, berangkat dari mantan penambang yang sekarang pekerjaannya sangat jomplang, yaitu jadi pengelola wisata.